warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Radia Nur Majira, NIM 1903040045 dari kelas A angkatan 2019, Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Makassar, jurusan Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi Olahraga. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa sempat hadir di tempat ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan juga kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita memulai presentasi pada siang hari ini, terlebih dahulu saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada pembimbing 1 Bapak Muhammad Adnan Hudain SPD MPD dan pembimbing 2 Dr. Beni Badaru SPD MPD. Kemudian saya ingin berterima kasih kepada diri sendiri yang telah bekerja keras untuk menyelesaikan proposal ini. Lanjut, kita mulai saja presentasi proposal kita, pengembangan metode latihan sirkuit training terhadap kecepatan tendangan pada atlet pencaksilat PPLP Sulawesi Selatan. Adapun beberapa yang akan kita bahas yaitu ada pendahuluan, tinjauan pustaka, dan metode penelitian. Nah, bab 1, pendahuluan. Di pendahuluan ini kita akan membahas beberapa poin, yaitu apa yang melatar belakangi penelitian ini, kemudian apa rumusan masalahnya, kemudian tujuan penelitian ini dilakukan, kemudian manfaat penelitian ini bagi peneliti maupun kepada sampel. Yang pertama, latar belakang. Seperti yang kita ketahui, pencaksilat adalah hasil budaya manusia Indonesia untuk membela, mempertahankan eksistensi atau kemandiriannya dan integritasnya terhadap lingkungan hidup ataupun alam sekitar untuk mencapai keselarasan hidup guna meningkatkan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Belajar pencaksilat bukan hanya untuk mengelola fisik saja, tetapi untuk juga mengontrol diri, emosi, mental, dan mendekatkan kepada Sang Pencipta. Nah, pencaksilat merupakan salah satu bela diri yang telah diakui oleh UNESCO termasuk bela diri warisan asli Indonesia. Kemudian pertandingan pencaksilat dibagi menjadi beberapa kategori, yaitu kategori tunggal, jurus ganda, kategori jurus beregu, dan kategori tanding. Latihan merupakan salah satu proses yang sistematis untuk meningkatkan kualitas fisik dan bertujuan untuk meningkatkan keterampilan olahraga. Kemudian kecepatan tendangan adalah salah satu teknik serangan pada olahraga pencaksilat yang menggunakan tungkai kaki, di mana dilakukan secara berturut-turut dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Berdasarkan pengamatan peneliti di lapangan pada bulan Agustus tahun 2021 di pencaksilat PPLP Sulawesi Selatan, masih terdapat banyak sekali kekurangan pada atlet, termasuk pada kecepatan. Nah, karena kurangnya kecepatan tendangan pada atlet PPLP, sehingga banyak dari mereka yang tendangannya masih sering ditangkap sehingga mudah sekali dibanting oleh lawan. Nah, dengan alasan itulah peneliti berinisiatif untuk melakukan penelitian pengembangan metode latihan sirkuit training terhadap kecepatan, sehingga nanti kecepatan atlet di PPLP Sulawesi Selatan dapat meningkat dan bisa melakukan tendangan dengan kecepatan yang lebih baik. Kemudian kita pindah ke rumusan masalah. Apa saja rumusan masalah pada penelitian kali ini? Yang pertama yaitu apakah atlet yang dijadikan sampel setelah diberikan perlakuan mengalami peningkatan kecepatan tendangan. Yang kedua, apakah hasil kecepatan tendangan meningkat setelah diajarkan dengan menggunakan metode latihan sirkuit training. Kita ingin melihat apakah kecepatan atlet pencaksilat PPLP Sulawesi Selatan mengalami peningkatan setelah kita
berikan perlakuan latihan sirkuit training dalam beberapa minggu. Kita pindah ke tujuan penelitian. Apa tujuan kita melakukan penelitian ini? Yang pertama, atlet yang dijadikan sampel setelah diberikan perlakuan mengalami peningkatan kecepatan tendangan. Yang kedua, hasil kecepatan tendangan meningkat setelah diajarkan dengan menggunakan metode latihan sirkuit training. Nah, kita penulis bermaksud untuk melakukan penelitian sehingga dapat menghasilkan dapat meraih tujuan yang kita inginkan, yaitu meningkatnya kecepatan terhadap atlet dan berkembangnya metode latihan kecepatan untuk pelatih. Kemudian manfaat penelitian. Nah, ada dua manfaat penelitian. Ada manfaat penelitian untuk atlet dan ada juga manfaat penelitian bagi pelatih. Nah, penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat kepada pengurus, pengelola, dan pelatih PPLP Sulawesi Selatan kaitannya dengan upaya peningkatan prestasi. Nah, kita mengharapkan dengan adanya penelitian ini, pelatih dapat mengembangkan metode latihan sirkuit training ini dan memberikannya program latihan kepada atlet sehingga peningkatan kecepatan tendangan kepada atlet dapat meningkat. Kemudian yang kedua, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat kepada atlet terhadap peningkatan fisik, kecepatan, dan bentuk tendangan. Nah, penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat kepada atlet terkait dengan peningkatan prestasi dan peningkatan kecepatan tendangan sehingga dapat melakukan tendangan dengan baik. Kita pindah ke bab 2, tinjauan pustaka. Di tinjauan pustaka ini ada beberapa poin yang kita bahas, yaitu kajian pustaka, kerangka berpikir, dan hipotesis. Nah, pencaksilat itu pada dasarnya adalah pembelaan diri dari insan Indonesia untuk menghindari diri dari segala malapetaka. Jadi jelas bahwa pencaksilat itu merupakan dasar untuk membela diri dari berbagai macam yang menimpa, terutama dari diri sendiri. Ini menurut Suwirman tahun 1998 nomor 8. Nah, pencaksilat memiliki beberapa ciri umum, seperti mempergunakan seluruh anggota badan tubuh dan badan dari ujung jari tangan dan kaki sampai kepala, bahkan rambut wanita dapat digunakan sebagai alat membela diri. Kemudian pencaksilat dapat digunakan dengan tangan kosong atau dengan senjata. Kemudian ciri-ciri khusus pencaksilat di Malaysia adalah sikap tenang atau rileks seperti kucing waspada. Terus mempergunakan kelentukan, kelincahan, kecepatan saat timing dan gerakan yang cepat untuk menguasai lawan, bukan dengan kekuatan. Memanfaatkan setiap serangan lawan dengan tenaga lawan. D. Mengeluarkan tenaga diri sendiri sedikit mungkin, menghemat dan menyimpan tenaga. Kemudian kita pindah ke kecepatan. Menurut Irwandi tahun 2012 mengatakan bahwa kecepatan itu adalah kemampuan bergerak, berpindah tempat, mengatur posisi tubuh, dan bergantung kepada kemampuan kaki. Terus kita pindah ke sirkuit training. Sirkuit training adalah salah satu serial dari beberapa jenis latihan yang berbeda, di mana seseorang memvariasikannya antara satu latihan dengan latihan yang lain dalam satu interval. Hal ini merupakan salah satu bentuk latihan yang efisien karena seseorang dapat melakukan lebih banyak latihan dalam waktu yang singkat. Sirkuit terdiri dari sejumlah stasiun latihan, di mana latihan dilaksanakan. Beban latihan dalam sirkuit kira-kira setengah beban maksimal yang biasa dilakukan. Satu sirkuit latihan dinyatakan selesai apabila seseorang telah menyelesaikan latihan di semua stasiun dengan dosis serta waktu yang telah ditetapkan. Kemudian kerangka berpikir. Kerangka berpikir kita pada penelitian kali ini yaitu apakah sirkuit training berpengaruh terhadap pencaksilat dan apakah kecepatan tendangan berpengaruh terhadap pencaksilat. Kemudian hipotesis yang dapat kita tarik yaitu sirkuit training
yaitu jenis penelitian. Jenis penelitian ini menggunakan R&D atau Research and Development, yaitu metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji keefektifannya produk tersebut. Penelitian pengembangan ini dilakukan untuk menghasilkan sebuah buku panduan pengembangan, model latihan, sirkuit training, dan tes perencanaan tendangan pencaksilat. Kemudian waktu dan tempat. Waktu yang kita gunakan yaitu Oktober sampai November di asrama PPLP Sulawesi Selatan. Kemudian populasi dan sampel. Kita menggunakan teknik totaling populasi, yaitu seluruh atlet pencaksilat PPLP Sulawesi Selatan yang berjumlah 10 orang. Kemudian desain penelitian. Penelitian ini adalah penelitian yang menggunakan metode eksperimen dengan latihan sirkuit training sebagai variabel bebas dan ketepatan tendangan sabit sebagai variabel terikat. Bisa kita lihat di layar desain penelitian kita, ada subjek, post-test, kelihatan, dan post-test. Kemudian definisi operasional variabel. Yang pertama, model latihan sirkuit training adalah salah satu serial dari beberapa jenis latihan yang berbeda, di mana seseorang memvariasikannya antara satu latihan dengan latihan yang lain dalam satu interval. Kemudian, kecepatan tendangan merupakan salah satu teknik serangan pada olahraga pencaksilat yang menggunakan kuntai kaki, di mana dilakukan secara berturut-turut dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Kemudian, instrumen penelitian. Nah, apa saja instrumen penelitian kita? Yaitu tujuannya yaitu untuk mengukur peningkatan kecepatan tendangan atlet. Kemudian, alat dan fasilitas yang digunakan ada target atau punching pad, course, dan splitter. Yang ketiga, petugas tes, pengamat, dan pencatatan hasil. Yang keempat, pelaksanaan penelitian ini dilaksanakan di pencaksilat PPLP Sulawesi Selatan. Terus yang keempat, pencatat hasil. Peningkatan yang dicatat di sini adalah peningkatan kecepatan tendangan setelah melakukan program latihan sirkuit training. Terus yang ketujuh, teknik pengumpulan data. Yang pertama, bagaimana teknik kita mengumpulkan data sehingga menghasilkan suatu kesimpulan, yaitu pertama kali ditentukan adalah masalah atau potensi yang menjadi dasar pengembangan model. Yang kedua, dilakukan pengumpulan informasi sebagai landasan pemikiran untuk membuat sebuah konsep. Jadi kita mengumpulkan beberapa informasi dari beberapa pihak untuk sebagai landasan pemikiran untuk membuat konsep. Kemudian model pengembangan atau rancangan produk berbentuk rancangan tersebut adalah model keterampilan dalam olahraga pencaksilat. Kemudian validasi desain dilakukan oleh ahli yang bersangkutan. Jadi validasi desain ini yang dilakukan oleh ahli yang bersangkutan, yang bukan sembarang orang. Kemudian uji coba produk. Kita melakukan uji coba produk dilakukan dengan mempraktekkan model latihan di lapangan. Kemudian revisi hasil uji coba produk. Jadi kita menguji, setelah kita menguji, kita melakukan revisi, Kemudian uji coba pemakaian atau uji coba kelompok kecil. Nah, setelah kita merevisi, kita uji coba lagi ke kelompok kecil, terdiri dari 10 sampai 15 orang. Kemudian setelah kita melakukan pengujian di kelompok kecil, kita merevisi produk kedua. Revisi dilakukan oleh ahli guna memperoleh hasil yang sempurna. Kemudian hasil dari revisi produk kedua tadi itulah menjadi kesimpulan model dapat diproduksi. Kemudian pindah ke teknik analisis data. Untuk mengetahui efektivitas tendangan dalam permainan olahraga pencaksilat tersebut, digunakan uji T dengan taraf signifikan 5% untuk mencari perbedaan dari dua kelompok dapat digunakan di tes, yaitu uji prasyarat analisis konsep dasar, uji hipotesis teknik analisis, dan analisis data dalam ujian ini berupa analisis secara deskriptif. Nah, mungkin itu yang sempat kita presentasikan pada siang hari ini. Mungkin banyak sekali yang belum jelas dan belum sempat kita presentasikan. Atas segala kekurangan mohon dimaafkan. Saya Radia Nurul Mahira. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada pembimbing dan pendidik kita yang sempat hadir. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.